Generasi era digital ini hidup penuh dengan persaingan yang kian ketat, perbedaan yang selalu ada, kemajuan teknologi yang begitu pesat, kecanggihan modern yang hebat, penyebaran informasi melalui media digital yang begitu cepat dapat kita jumpai di era digital ini. Maka dari itu, kita sebagai peran Dharma Duta harus upgrading diri untuk membuktikannya. Om awignam astu namo sidam. Om anubadra kerata wiyanto swata. Om citrastu tat astu astu swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Kepada yang terhormat Dewan Juri Lomba Dharma Wacana Digital tahun 2022. Kepada seluruh panitia yang bertugas yang saya hormati, serta kepada peserta lomba dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Saya haturkan sungkem pangayu bagya. Om Swastiastu, Rahayu, 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 salam kedamaian. Atas Asungkerta Waranugraha Puja Astungkara kita haturkan kehadapan ide Sang Hyang Widewasa, Tuhan Yang Maha Esa. Atas kedamaian dan keharmonisan ini, kita senantiasa dapat berbahagia selalu dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Umat Dharma yang berbahagia, sebelum jauh menginjak isi Dharma Wacana pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Jalan-jalan ke pantai bersama teman, dengan style celana biru, atasan kemeja. Perkenalkan, saya Widianto Helmi Darmawan, mahasiswa Hindu, Staf Negeri Mukutran Singaraja. Teman-teman di sekeliling saya akrab memanggil saya Helmi, si humble tengil berilmu akademi yang pada kesempatan kali ini akan membawakan Dharma Wacana dengan tema melalui Lomba Dharma Wacana kita tingkatkan kualitas para Dharma Duta Hindu dalam melaksanakan Dharma Wacana melalui media digital dengan konsep tajuk yang saya bawakan, yakni pentingnya konsep ajaran Dharma dan pluralisme secara terbiasa dalam pilar kerukunan bangsa di era digital. Umat Dharma yang saya hormati, era digital. Membahas mengenai era digital, tidak ada batasan kita sebagai manusia untuk memulainya, mencobanya, ataupun mengakhirinya. Semua itu berjalan secara tidak disengaja maupun disengaja. Era digital memberikan warna terbaru bagi kemajuan zaman ini, yang mana era digital merupakan kemajuan zaman melalui berbagai kecanggihan teknologi dan penerapan media digital. Kita sebagai manusia hidup pastinya untuk meningkatkan kualitas diri, mencari ilmu pengetahuan, dan juga memberikan sebuah kemajuan di dunia ini. Namun, seperti apa yang diungkapkan oleh Carl Sagan? We live in a society exclusively dependent on science and technology, in which hardly anyone know anything about science and technology. Kita hidup di dunia ini, di masyarakat ini, bergantung pada ilmu dan teknologi. Namun di sisi lain, kita belum sepenuhnya tahu mengenai ilmu dan teknologi. Nah, untuk itu perlu adanya kita melakukan awalan yang baik dan mencoba hal yang pastinya membuat diri kita semakin profesional. Ingat seperti apa yang diutarakan oleh Albert Einstein. Science without religion is lame. Religion without science is blind. Albert Einstein said. Ilmu tanpa agama itu lumpuh. Agama tanpa ilmu itu buta. Sejatinya kita harus bisa menyeimbangkan antara kemajuan dunia ini dan juga meningkatkan kualitas diri ini dengan kuatkan pedoman ajaran-ajaran suci, ajaran Dharma agar kita dapat diterima di masyarakat ini
dengan kita mampu mencakup semuanya dengan berbagai keharmonisan dan kedamaian untuk menciptakan sebuah kerukunan. Umat Dharma yang berbahagia, era digital memberikan warna terbaru dan dampak tersendiri bagi kemajuan di dunia ini. Entah itu dampak yang begitu kecil maupun perkembangan-perkembangan yang begitu besar, menjadikan kita sebagai manusia harus terbiasa menjalani kehidupan ini dengan berbagai situasi dan perkembangan zaman yang begitu pesat. Contohnya saja, kita sebagai manusia harus mampu menerapkan ilmu pengetahuan, ilmu mengenai moderasi agama, serta kecanggihan teknologi sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini dengan berbagai kemanfaatan dan juga kenyamanan agar membentuk sebuah modernisasi yang mampu memberikan kedamaian di dunia ini. Umat Dharma yang saya hormati, dari kecil kita sudah dididik dan diberikan asupan-asupan teori mengenai ajaran dasar, ilmu pengetahuan, ajaran agama, serta kita dididik dari kecil menggunakan alat-alat teknologi sehingga kita mampu memberikan sebuah gerobokan dan juga memberikan sebuah hal yang nantinya memberikan sebuah kita inovasi bagaimana kemajuan zaman ini di generasi ini dengan asupan-asupan teori seperti itu. Nah, Mas Dharma yang berbahagia, itulah betapa pentingnya kita dalam mencari ilmu, menuntut ilmu yang mana nantinya kita mampu memberikan sebuah kemajuan bagi dunia ini. Ilmu pengetahuan tidak akan habis-habisnya kita pelajari, tidak akan selesai kita pelajari, dan tidak akan berakhir. Semua itu berjalan, dan kita sebagai manusia harus bisa berilmu pengetahuan, baik itu ranahnya dari jasmani, rohani, ilmu pengetahuan yang bersifat spiritual, ilmu pengetahuan yang bersifat umum, serta ilmu pengetahuan yang menciptakan sebuah teknologi. Membahas mengenai kemajuan dan juga kerukunan bagi bangsa ini, itu bukan perkataan yang mudah. Itu butuh proses, itu butuh sebuah hal yang mana kita sebagai manusia bisa melewatinya dengan satu konsepsi yang mana itu adalah kedamaian di dunia ini. Banyak sekali ajaran-ajaran dasar agama Hindu yang memberikan sebuah kerukunan di kemajuan ini. Ajaran-ajaran tersebut diantaranya ada konsepsi Trihita Karana dalam modernisasi digital yang mana menyeimbangkan antara hubungan yang harmonis antara Sang Hyang Widi Wasa, antara manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam semesta. Lalu juga ada Wasudewan Kutumbakam, kita semua bersaudara. Meskipun ada perbedaan, kita dapat menyatukan dengan berbagai konsepsi dan pengajaran ilmu pengetahuan yang kita dapatkan. Lalu ada Trikaya Parisuda, sehingga kita mampu membentuk perkataan, pikiran, dan juga perilaku kita agar senantiasa kita dapat diterima di dunia ini, kita dapat diterima di masyarakat ini. Lalu juga ada berbagai ajaran-ajaran moderasi beragama, pluralisme, dan juga paham mengenai sebuah perbedaan. Membahas juga mengenai pluralisme. Secara referensi Wikipedia, pluralisme adalah paham mengenai perbedaan dan juga ilmu yang memberikan sebuah hal yang mana kita sebagai umat yang berbeda mampu bersatu demi menciptakan sebuah kebersamaan. Indahnya dunia ini, kemajuan zaman, peradaban yang begitu besar, perbedaan yang selalu ada, kita cakupkan menjadi satu sehingga membentuk sebuah kesatuan demi sebuah kedamaian. Ada nilai plusnya, kita hebat dalam ilmu pengetahuan dan kita hebat dalam berteknologi. Tetapi yang menjadi acuan, kita harus hebat dalam meyakinkan semua orang agar berhasil bersama-sama menciptakan sebuah tujuan yang memberikan sebuah kemajuan. Nah, yang dimaksud dengan secara terbiasa menciptakan kemajuan dengan ajaran-ajaran dasar agama dan pluralisme serta segala perkembangan kemajuan. Mas Dharma yang berbahagia,
Lantas, bagaimana kita sebagai generasi muda yang hidup dalam perkembangan era digital ini mampu memberikan sebuah kedamaian dan kerukunan? Yakni, kita harus senantiasa belajar, bukan hanya bisa berteori, melainkan terbiasa dalam melakukannya. Selain itu, kita harus tetap menuntut ilmu, serta mencari ilmu. Yang ilmu itu tidak akan habis-habisnya jika kita pelajari. Seperti pepatah mengatakan, cara ilmu sampai ke negeri Cina. Maka dari itu, buat pembanding dan juga buat terobosan baru agar kedamaian dan kemajuan ini senantiasa dapat terlaksana secara kita bisa berilmu pengetahuan. Lalu, ketika kita merasa hebat, jangan senantiasa kita menatap langit seakan-akan kita adalah orang hebat. Ingat, rumput jauh lebih tinggi daripada gunung. Kita hidup senantiasa harus memiliki nilai dan norma etika dalam bermasyarakat dan juga di perkembangan era digital ini. Semakin kita sadar, semakin kita mawas diri, semakin kita memiliki etika, kita memiliki nilai guna bagi masyarakat ini. Itu yang membuat sebuah kerukunan akan tercapai. Keinginan inilah akan menjadikan sebuah kedamaian yang harmonis, entah itu kedamaian duniawi maupun materi. Konsep ini seperti dalam konsep Bhagavad Gita ada 5/19 yakni sebagai berikut. Bhagavad Gita ada 5 sloka 19 yakni sebagai berikut. Ihai fatair cita sarku Yesam samye stita mana Nirdo samye samam brahma Tasmat brahma nitestita. Yang artinya mereka yang memiliki kesadaran yang mantap terhadap pandangan semua makhluk ciptaannya, maka mereka mampu mengalahkan dunia dalam hidup ini. Oleh karena mereka tidak berdosa dan diberkahi pandangan yang sama terhadap semua makhluk, maka mereka mantap tinggal dalam Tuhan yang Maha Esa. Sejatinya kita sebagai manusia yang hidup dalam sebuah proses perbedaan yang ada, pastinya nantinya kita akan sama dalam satu konsep dan sama satu tujuan, yakni menyatu dengan Tuhan yang Maha Esa. Umat Dharma yang saya hormati, demikian tadi Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Tujuan saya dalam menyampaikan Dharma Wacana ini bukan untuk menggurui maupun mencari perhatian, melainkan tujuan saya untuk belajar dan mempelajari apa yang telah saya persiapkan sampai sejauh ini. Saya sebagai seorang pelajar juga melakukan jatnya untuk sharing session dan menambah ilmu pengetahuan serta memberikan ilmu pengetahuan dari apa yang saya pelajari. Seperti halnya dalam kutipan Bhagavad Gita Adhya 4 sloka 33, yakni Jnana Yajna Parantapa, bahwasanya ilmu pengetahuan yatnyanya sifatnya lebih utama dibandingkan yatnya bersifat materi. Itu saja yang dapat saya katakan. Mohon maaf jika memiliki kata-kata yang tidak berkenan di para pendengar. Akhir kata saya haturkan sungguh penganjali. Om Santi 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 Om.